Halo, salam jumpa kembali dengan channel kami Sang Widya Iswara. Pada episode pertama, saya sudah menyampaikan public speaking dalam bentuk sebuah pengantar. Pada episode pertama itu juga saya sudah menyinggung sedikit atas pengelompokan di dalam public speaking. Ada 3 pengelompokan di dalam public speaking. Yang pertama adalah retorika, yang kedua adalah presentasi, dan yang ketiga adalah rapat dan diskusi. 3 aspek penting yang ada di dalam public speaking adalah menurut kami sangat penting dan sangat krusial. Kenapa penting? Karena ketiga aspek ini adalah yang sering kita laksanakan baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan organisasi kita, baik organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Oke, mari kita masuk ke retorika. Sebelum kita membahas retorika lebih mendalam, ada baiknya kita harus paham dulu dan mengerti dulu apa itu retorika. Untuk memahami pengertian retorika, sebaiknya kita lakukan pendekatannya adalah pendekatan etimologis. Retorika diadopsi dari bahasa Yunani yaitu rheto. Diadopsi oleh Inggris bernamalah dia orator. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki seni berbicara atau orang yang mahir berbicara di hadapan khalayak atau umum. Dalam pengertian tersebut, di dalamnya terdapat kelancaran berbicara atau kelancaran bercakap-cakap dalam arti luas. Setelah itu bisa juga dimasukkan ke dalam kelompok retorika itu adalah kemahiran menyatakan sesuatu atau gagasan dan kepandaian mempengaruhi orang lain. Arti retorika sebagai seni berpidato, hal ini dapat dijumpai dalam buku Kramers dengan judul Angel, Word, and Bling. Kramers mengatakan bahwa retorika adalah redekunst atau seni berpidato. Selanjutnya, Kramer mengatakan bahwa pada dasarnya retorika sebagai kemahiran atau seni, di dalamnya terdapat suatu bakat. Namun bukan berarti orang yang tidak berbakat tidak bisa berpidato atau bercakap-cakap di depan khalayak dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan belajar, praktek, dan pada akhirnya nanti dia akan mahir sendiri dan dia juga akan bisa tampil mempesona di dalam bercakap-cakap di depan khalayak atau berpidato di depan umum. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa retorika adalah merupakan artistic science atau ilmu pengetahuan yang mengandung seni. Dan bisa juga kita sebutkan sebagai scientific arts, yaitu seni yang ilmiah. Sarana atau media yang digunakan adalah forum-forum, pertemuan-pertemuan, seperti pertemuan kelompok, rapat-rapat,
ceramah, dan sebagainya. Hakikatnya, retorika merupakan teknik pemakaian bahasa secara efektif, menggunakan kata-kata terpilih yang mempunyai daya tarik dan pengaruh. Bagi kepentingan memberikan informasi, menjelaskan, atau menerangkan, retorika adalah kemahiran berbicara yang dapat menghasilkan dukungan dan partisipasi. Sekarang ada pertanyaan, mengapa kita mempelajari retorika? Ada yang bisa jawab? Oke, jawabannya adalah kepandaian berbicara atau keterampilan menggunakan bahasa secara efektif sangat diandalkan bagi pemimpin, pebisnis, atau orang-orang yang berpengaruh. Keterampilan berbicara menjadi alasan utama keberhasilan orang-orang yang terkenal di dunia. Di dalam sejarah dunia, kita mengenal Bung Karno, kita mengenal John F. Kennedy, dan kita juga mengenal Hitler. Ini adalah orator-orator ulung yang bisa memotivasi dan bisa menggerakkan orang. Di dalam sejarah dunia, justru kepandaian berpidato merupakan instrumen utama. Saya ingatkan kembali, merupakan instrumen utama untuk mempengaruhi massa. Oleh karena itu, pengetahuan retorika dan pengetahuan komunikasi yang memadai akan membawa keuntungan pribadi bagi yang menguasainya, terutama para pebisnis, politisi, negarawan, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa keuntungan kalau kita menguasai atau mempunyai kemampuan retorik. Ada 13 aspek yang bisa menguntungkan kepada pribadi kita. Yang pertama, dapat mengurangi atau melenyapkan rasa tertekan, tegang, takut, cemas di depan publik bagi seorang orator. Yang kedua, dapat menumbuhkan dan rasa pasti bagi orator. Yang ketiga, dapat menambahkan kesadaran dan kepercayaan diri. Yang keempat, dapat mengembangkan teknik-teknik bersuara. Yang kelima, dapat memperjelas artikulasi di dalam mengucapkan kata-kata. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan dapat memiliki daya persuasi. Yang ketujuh, melalui komunikasi retoris kita dapat membina kemampuan pedagogis dan psikologis. Yang kedelapan, dapat mengembangkan kemampuan berbicara secara spontan yang dikenal juga dengan nama impromptu. Dan selanjutnya yang kesembilan, dapat mempertinggi kemampuan motivasi. Yang ke-10, dapat menjadi lebih terampil dan cekatan di dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat atau argumentasi kita. Yang ke-11, dapat memperjelas perbendaharaan kata. Yang 12, dapat mengkoordinasikan dengan mudah mimik, gerak-gerik waktu kita berbicara atau berdialog. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan kesediaan untuk mendengarkan orang lain. Itulah sekarang mari kita lihat pembagian retorika itu.
Retorika terbagi atas dua pengelompokan. Yang pertama adalah monologika, yang kedua adalah dialogika. Retorika adalah bagian dari ilmu bahasa linguistik, khususnya ilmu bina bicara. Retorika sebagai bagian dari ilmu bina bicara mencakupi dua aspek tadi, monologika dan dialogika. Monologika yaitu ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya seseorang yang berbicara. Bentuknya adalah bisa dalam bentuk berpidato, khotbah Jumat, kata sambutan, kuliah, ceramah, atau deklamasi. Yang kedua adalah dialogika. Dialogika yaitu ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, negosiasi, bercakap-cakap, atau debat. Efektivitas monologika dan dialogika tergantung juga dengan teknik berbicara. Teknik berbicara ini merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik berbicara merupakan bagian penting dalam retorika, terutama pembinaan teknik bernafas, teknik mengucapkan, teknik suara, teknik membaca, dan teknik bercerita. Sekarang kita masuk langkah-langkah apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan sebuah pidato. Langkah pertama adalah merumuskan tujuan. Tujuan ini bisa langsung datang dari panitia yang sudah diberikan kepada kita, atau kita sendiri yang merumuskan karena panitia tidak memberikan kepada kita. Yang kedua, menganalisis siapa pendengar kita. Kenapa pendengar perlu kita analisis? Gunanya adalah agar kita bisa menyesuaikan pesan yang akan kita berikan itu sesuai dengan kemampuan dari para pendengar kita. Yang ketiga adalah mencari sumber di mana bahan bisa kita peroleh. Setelah bahan kita dapat, maka kita olah dan kita godok bahan tersebut. Selanjutnya kita kelompokkan di dalam pengantar, termasuk di dalamnya tema atau pendahuluan. Kita masukkan juga ke dalam kelompok isi atau konten, dan dimasukkan juga ke dalam kelompok penutup dan seruan. Langkah selanjutnya, mempersiapkan alat peraga atau alat bantu teknis seperti OHP proyektor, LCD, flip chart, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke langkah atau fase latihan, atau juga dengan nama gladi resik. Langkah selanjutnya adalah memasukkan pengantar atau pendahuluan yang baik dan menarik, serta menyajikan konten atau isi. Selanjutnya terakhir kita sampaikan penutup yang berkesan. Sekarang kita akan membahas tentang pendahuluan pidato. Ibarat kita bermain gitar, sebelum kita memainkan gitar tersebut, kita perlu mensetel dahulu
agar sewaktu kita mainkan bunyinya tidak false. Begitu juga dengan berpidato. Kita harus menyetel dulu situasi atmosfer dengan para pendengar kita. Pada saat inilah pembicara berusaha untuk menarik perhatian pendengar, dan pembicara harus membina kontak dengan pendengarnya supaya mereka senang dan tergerak untuk mendengarkannya. Tugas utama dari pendahuluan itu adalah untuk menciptakan keserasian pemikiran antara pembicara dengan pendengarnya, dan selanjutnya mengantarkan pendengar untuk masuk ke dalam masalah atau bahan yang akan kita sampaikan nantinya. Ada 4 teknik pendahuluan yang efektif. Yang pertama adalah memancing perhatian pendengar, yaitu menangkap keinginan pendengar yang dituangkan dalam kalimat sederhana, jelas, dan dimengerti oleh banyak orang, atau menyampaikan sesuatu yang membuat audiens kita merasa senang sehingga menarik perhatian mereka. Yang kedua, memberikan cerita yang memukau, yaitu menjelaskan sesuatu situasi yang memperjelas masalah yang akan kita bawakan nantinya. Apa yang disampaikan di dalam pendahuluan ini harus berkorelasi dengan pidato untuk memukau pendengar agar dia mau memperhatikan kita. Kita dapat menceritakan kejadian atau memperbandingkan sesuatu, atau menyampaikan anekdot, atau menyampaikan pengalaman pribadi yang menarik. Yang ketiga, mengemukakan pertanyaan yang dapat memancing pendengar untuk berpikir. Oleh karena itu dia akan fokus, kalau dia berpikir dia akan fokus ke sana. Yang keempat, langsung ke tema. Artinya orator langsung masuk ke dalam tema tanpa ada urutan pendahuluannya. Cara ini sering dipergunakan bila orang harus memberikan sesuatu yang rutin dan selalu diulang-ulang, dan hal ini sering juga digunakan kalau waktunya terbatas. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat pendahuluan yang baik. Yang pertama, pendahuluan tersebut tidak terlalu panjang, namun singkat dan berkesan sehingga membuat audiens akan bersemangat mendengarkan pidato selanjutnya. Yang kedua, pendahuluan itu harus jelas dan menyenangkan. Gambaran yang jelas mengenai isi pidato pada bagian pendahuluan adalah penting supaya pendengar tidak seperti mengembara yang berjalan di tengah kabut yang tebal. Yang ketiga, janganlah memulai pidato dengan kata kalau, andaikan, apabila. Jika hal ini dilakukan, maka ada kemungkinan audiens Anda atau pendengar Anda akan merasa bosan. Selanjutnya saya akan memberikan 9 tips untuk memulai pidato yang baik. Yang pertama, mulailah pidato Anda setenang mungkin. Yang kedua,
pikirkanlah sesuatu yang positif untuk menghilangkan rasa gugup Anda atau rasa takut Anda. 3. Jangan sekali-sekali Anda memulai pidato dengan membaca dan terikat pada teks yang Anda pegang. Tetapi berbicaralah secara bebas. Yang keempat, jangan memulai dengan meminta maaf, karena akan muncul kesan dari para audiens Anda tidak menguasai materi yang akan Anda sampaikan. Yang kelima, mulailah dengan nada positif. Yang keenam, berusaha untuk menarik perhatian pendengar dan menciptakan kontak mata dengan mereka. Yang ketujuh, mulailah pidato dengan cara yang lain, yang bukan umum tetapi menarik. Artinya tidak usahlah Anda selalu memulai dengan rumusan-rumusan umum yang selalu sama dari tahun ke tahun, begitu terus. Yang ke-8, bernafaslah sedalam-dalamnya sebelum Anda memulai berpidato. Dan yang ke-9, mulailah berbicara apabila seluruh ruangan sudah tenang. Dan yang terakhir, saya akan memberikan tips bagaimana menutup pidato. Tentunya menutup pidato yang baik. Bagi pendengar, penutup pidato dianggap penting karena inilah yang akan mereka bawa pulang nantinya. Sebab kata-kata yang terakhir biasanya memberikan kesan yang mendalam. Oleh karena itu, bagian penutup sebaiknya dirumuskan dalam bahasa tertulis yang jelas. Pembicara harus menunjukkan dengan jelas di mana bagian penutup pidatonya dimulai, supaya para pendengar gampang membedakan dari bagian utama. Sebagai contoh kalimat-kalimat yang bisa Anda pakai di dalam penutupan adalah seperti ini. Dengan ini saya merangkum bla 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 bla. Atau akhirnya kita sampai kepada bagian penutup dari uraian ini. Atau dapat juga ditambahkan kata moga-moga seperti semoga atau sekiranya. Contoh kalimatnya itu bisa Anda buat seperti ini. Kiranya uraian ini dapat menjelaskan bahwa bla 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 bla. Atau semoga kita sadar bahwa bla 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 bla. Itulah gambaran umum dari public speaking sub retorika yang bisa disampaikan pada sesi sekarang ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas retorika lebih dalam dan lebih spesifik. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.